Baik, dalam tutorial lanjut ini kita akan melanjutkan bagaimana membangun sebuah jaringan lokal yang nanti lengkap dengan sebuah server. Dalam contoh ini kita akan membangun sebuah jaringan lokal dengan spesifikasi terima sebagai berikut. Ada sebuah server dengan nama domain facebook.com, IP-nya 192.168.01, kemudian server google.com 192.168.02, kemudian server DHCP. DHCP ini Dynamic Host Control Protocol, dia untuk menyediakan IP address secara otomatis ya, dengan IP-nya 192.168.03/24 ya, dengan rank IP yang tersedia adalah 10-20. Kemudian DNS server, supaya nanti kliennya itu bisa mengakses Facebook, Google, dan DHCP, maka kita memerlukan DNS server, domain name system, yang akan mengkonversi atau menerjemahkan alamat IP menjadi domain ataupun sebaliknya. Kemudian klien DHCP sebanyak 2 komputer. Nah, langkah selanjutnya kita akan menggunakan Cisco Packet Tracer, masih sama seperti tutorial sebelumnya. Kita menggunakan versi 7.2.1 ya. Untuk memperbaiki visualisasi, kita bisa menggunakan ellipse ya. Kita pilih yang ellipse, kemudian fill colornya ini select, katakanlah saya pilih yang kuning gitu, kemudian klik and drag di sini ya. Ini nanti dijadikan area area server. Kemudian kita tambahkan server 1 ya, 1 2 3. Untuk server 0 kita tambahkan place note ya, place note untuk menulis nama servernya, contoh facebook.com dengan IP ini. Jadi nanti untuk memperjelas ya. Google.com itu IP-nya 2. Server berikutnya adalah server DHCP dengan IP 3. Nah, ketika server ini nanti terhubung secara fisik, jadi dalam sebuah jaringan lokal ya. Anggap saja nanti ini adalah jaringan MAN.
satu switch ada 6 port ya. Coba kita koneksikan. Karena di sini cuma ada 4, berarti kita nanti nambah satu switch lagi. Pas Ethernet, kemudian kita masih nambah DNS server. DNS server nanti yang digunakan untuk meredirectkan URL menjadi IP atau sebaliknya. Kita pilih ini. Sebelumnya kita kasih ini dulu biar apa-apanya beda ya. Ada suatu kesalahan di sini, kenapa warnanya merah? Perlu diingat bahwasanya kabel jaringan yang menghubungkan switch 1 sama switch 2 seperti yang telah kita praktikkan sebelumnya adalah menggunakan cross. Jadi kalau kita menghubungkan dua perangkat yang sama, kita menggunakan cross ya. Kita hapus dulu. Kemudian kita koneksikan ya, koneksikan kembali. Kemudian kita menambahkan klien DHCP sebanyak 2 komputer. Caranya gampang, kita tambahkan area baru, kita kasih warna misalkan hijau lah. Hijau, kemudian pilih isi. Sampai sini tahapnya sudah selesai. Sekarang kita melakukan konfigurasi IP facebook.com ya. Desktop 192.168.0.1 ya. Oke, kemudian diketahui bahwasanya gateway itu digunakan sebagai IP router yang akan menjembatani jikalau komputer yang disetting ini memiliki IP jaringan yang berbeda dengan komputer yang lain. Tapi dalam kasus ini kita kosongkan karena masih menggunakan skema satu jaringan yang sama atau lokal jaringannya. Kemudian kalau sudah nih kita nyeting DHCP. DHCP ini fungsinya supaya IP di sini dapat ya. Maka kita konfigurasi IP-nya dengan IP 3. Oke. Kemudian DNS sama. Kita konfigurasi IP-nya dulu. Nanti ketemu IP
Jadi karena di sini sebagai sebuah server web, jadi perlu kita aktifkan dulu servisnya. HTTP sudah dalam kondisi on, HTTP juga kondisi on, DHCP nya dalam kondisi off, DHCP versi 6 juga off. Nah, servis TFTP juga harus di off kan dulu ya, DNS di off kan, syslog di off kan. AAA ini untuk email, NTP itu network time protocol, jadi kalau jadikan server network nanti diaktifkan. Email diaktifkan semua, FTP sama diaktifkan karena kita belum memerlukan ya. Kembali ke HTTP, ketika kita buka pertama kali pasti yang dibuka adalah index ya, maka yang perlu diganti adalah di sini. Kita ubah dulu kontennya. Hanya sebagai pembeda antara Facebook dengan Google ya. Yes. Oke, kemudian kita setting yang Google juga. Service kita matikan dulu ya yang lainnya. DHCP mati, TFTP nya di disable, DNS disable, syslog kita disable aja. AAA di dalam kondisi off, NTP off juga. Email sama off. FTP kita off kan ya. IoT semua sama. Nah, HTTP yang index kita perlu edit juga. Kita ganti halaman web kita simpan, save, yes. Nah, konfigurasi web server di Google sama Facebook selesai. Sekarang kita membuat domain DNS ya. Di sini ya, klik DNS, kemudian service. Kita klik DNS di sini. HTTP-nya kita matikan dulu, jangan lupa. Kita pilih DNS, kemudian kita pilih kondisi on untuk mengenable. Kita buat namanya domain di sini facebook.com. Adresnya disesuaikan di sini 192.168.0.1. Nah, kita tambahkan sama lagi www.facebook.com 192.168.0.1. Kemudian yang Google sekarang yang DHCP supaya PC 0 dan PC 1 ini bisa tersambung dengan server-servernya ya. DHCP udah pasti kita tadi udah kasih IP ya. Sekarang kita nyalakan DHCP nya dalam kondisi on. Default gateway DNS servernya kita kasih yang IP 254. IP addressnya berapa tadi? 10 sampai 20. 10. Kemudian subnet masih default ya. Maximum number of user 10 sampai 20, berarti jumlahnya 21. Jadi kita setting 21. Nah, langkah selanjutnya kita setting PC 0. Desktop IP configuration kita setting DHCP. Nah, udah dapat ya. Tapi DNS di sini belum dapat ya. Kita periksa kembali ya.
DHCP-nya, servisnya ada di sini. Oh, belum dimasukkan, sorry. Kita klik lagi. Ada masalah nih ya, nanti belum masuk DNS servernya, tapi sebentar kita uji dulu pakai video antara sini ke sini. Antara sini ke sini. Oke, udah connect. Sekarang tinggal yang ini. Tadi kan ada sedikit masalah trouble ya, ada masalah klien tidak bisa memperoleh DHCP yang secara lengkap. Cara yang paling gampang adalah teman-teman bisa melakukan pengujian satu persatu. Jadi di sini kita hapus 1, 2, 3. Kemudian kita simpan dulu ya. Komplit, kita tes, kita matikan dulu ya, satunya kita matikan juga, dibuat statik ya. Kemudian pastikan bahwasanya yang terkoneksi jaringan yang ada di server DHCP ke PC0 dan PC1 melalui 2 switch ini. Kadangkala paket tracer mengalami hal semacam itu. Kemudian pastikan di server Facebook, Google, kemudian DNS itu servis DHCP-nya dalam kondisi off semua ya. Kemudian server DHCP kita lihat DHCP servernya dalam kondisi on. Kemudian pastikan DHCP new ya, full name ini pemberian nama DHCP-nya sudah benar, default gateway-nya 00, DNS server 254, start IP address yang dibagikan mulai dari 10, kemudian jumlah maksimal pembagian IP address DHCP sebanyak 21. Untuk mengujinya kita klik konfigurasi PC0 di DHCP, nanti harusnya muncul seperti ini ya. DNS server 254 yang sebelumnya tidak ada ya, itu harus dipastikan bahwasanya ini harus benar. Default gateway 00, kemudian yang PC1 sama juga, aktifkan DHCP requestnya, tunggu sampai keluar. Nah ini kalau seperti ini sudah benar. Kemudian sambungkan kembali ini server Facebook ke switch, kemudian server Google ke switch ya, kemudian server DNS ke switch ini ya. Tunggu sampai selesai, warna merah menjadi hijau karena ada proses switch itu hampir mirip seperti komputer, jadi tidak langsung hijau seperti punyanya hub ya. Nah ini sudah mulai hijau. Untuk menguji konektivitas dari PC0 kita bisa menggunakan command prompt, kita ping ya.
Kita ngeping ke facebook.com, hasilnya reply. Kita ngeping ke google.com, hasilnya reply ya. Kemudian selanjutnya kita ping domainnya. Harusnya reply, berarti kerja DNS sudah benar. Kemudian ngeping ke google.com, harusnya reply. Nah seperti ini. Sampai sini tahapan DNS dan server sebenarnya sudah selesai. Tapi ada satu lagi, tadi kita coba yang www ya. Harusnya reply ya. Jadi sekarang kalau kita ngeping ke google.com, ping request call log find host www.google.com, please check the name and try again ya. Berarti ada masalah di mana domain www.google.com belum ditambahkan. Kemudian cara ngetes dengan web browser sama, kita ketik aja facebook.com. Nah ini halaman Facebook ya, sudah beda. Sekarang kita tes google.com. Udah, ini halamannya sudah beda, ini hanya simulasi saja, artinya Visino sudah bisa membuka situsnya Facebook dan situsnya Google. Sekarang kalau kita buka www.facebook.com bisa ya, tapi kalau kita buka www.google.com, hasilnya apa? Host name unresolved. Nah, cara memperbaikinya gimana? Cara memperbaikinya kita lihat di DNS ya. Kita tambahkan satu lagi ya, domain www.google.com yang redirect ke IP 192.6802 sama seperti punya Facebook ya. Kita add, kita tutup, kita buka lagi, kita tes. Nah di sini udah muncul reply from 192.6802. Artinya Google sudah bisa dibuka dengan domain www. Kita coba ya. Nah hasilnya seperti ini, artinya domain www.google.com sudah up. Terima kasih, silakan mencoba.